What's up? Welcome back to channel Be The Movie. Seperti biasa, secuil kata, orang jahat bukan hanya para pembunuh, namun orang yang bermuka dua juga sangat jahat. Sebab dia mampu menghancurkan negara yang kuat sekalipun. Boom. Inilah alur film yang berjudul The Assassin 2023. Film ini mengisahkan seorang pria yang menjadi seorang pembunuh bayaran yang paling ditakuti dan terbaik saat ini di wilayah Joseon, yang kini berhenti dari pekerjaannya demi untuk kesembuhan penyakitnya yang sangat parah. Dengan gue Max, skuy ke alur ceritanya. Di awal cerita, kisah berfokus kepada seorang assassin yang bernama Inan. Kini dia akan melakukan tugasnya untuk mengeksekusi seorang penjabat. Namun saat akan melakukannya, dia dicegah oleh para ninja. Hingga pertarungan pun terjadi. Dengan satu persatu ninja tersebut tewas. Kini giliran targetnya yang dimana penjabat tersebut. Hingga dia mengancam jika membunuhnya, keluarga besarnya tidak akan tinggal diam untuk mengincar Inan dan membunuhnya. Dengan berwajah datar karena dia seorang assassin yang profesional dan mematikan, menghiraukan perkataannya, langsung saja mengeksekusinya. Setelah itu Inan tiba-tiba dadanya kesakitan, hingga pada akhirnya dia pergi berobat ke tempat seorang tabib. Lalu sang tabib tersebut mengatakan bahwa Inan mengalami penyumbatan pembuluh darah, membuat jantungnya berdetak sangat kencang, dan mengingatkan bahwasanya Inan tidak boleh menggunakan jurus yang berlebihan saat bertarung. Bahkan jika Inan ingin tidur dengan seorang wanita, dia tidak boleh keseringan dan harus pelan-pelan. Lalu Inan meminta obat penawarnya, namun tabib tersebut mengatakan dia tidak punya. Dia hanya memberikan obat yang hanya untuk meredakan rasa sakit di saat jantungnya kambuh. Hingga tabib tersebut hanya memberitahu jika ingin sembuh, Inan harus mendapatkan tumbuhan yang sangat langka dan hanya ada di sebuah gunung di utara yang bernama Mahwangcho. Di saat Inan pergi, kini dia tiba di sebuah tempat seperti Oyo, bertujuan untuk menenangkan pikirannya dengan ditemani kupu-kupu malam yang sangat wadidaw. Ketika Inan melihatnya, birahinya pun tidak bisa dikendalikan, hingga adegan itu pun terjadi. Sementara cerita di tempat tabib tiba-tiba dihampiri para pendekar yang menanyakan keberadaan Inan yang ditugaskan untuk membunuh Inan. Cerita kembali ke Inan yang masih merasakan serabi hangat itu, namun dia merasakan tanda bahaya yang datang memburunya, lalu dia terpaksa tidak melanjutkannya. Namun di saat dia mengambil pedangnya, sudah ditodong pedang oleh wanita tersebut, yang ternyata dia sendiri sama adalah pembunuh bayaran. Tanpa basa-basi, Inan pun menyerang wanita tersebut, membuat matanya pecak sebelah. Dengan membagongkan karena merasa semuanya gratis, Inan pun berhasil melarikan diri. Cuak. Kisah 1 tahun kemudian, kini Inan sudah berada di dekat Gunung Jangrim di wilayah utara, yang terlihat Inan yang sedang tertidur di sebuah gubuk dengan adanya para anak-anak yang akan melakukan pencurian. Di saat Inan terbangun, dia tersadar bahwa barang dan pedangnya pun hilang. Setelah sadar, Inan pun pergi berjalan mencari para pencuri itu. Namun di tengah perjalanan, Inan malah bertemu dengan 3 orang pria yang sedang memaksa seorang wanita untuk memuaskan nafsunya. Sang wanita pun meminta tolong pada Inan, namun Inan tidak menghiraukannya. Pria itu pun terus memaksa wanita itu, namun karena wanita tersebut tidak mau, akhirnya mereka pun pakai kekerasan. Tak diduga Inan menolongnya. Namun teringat bahwa dia sudah tidak boleh menggunakan jurus bertempur dan berpura-pura cupu, alhasil Inan malah digebukin oleh 3 pria tersebut tanpa ada perlawanan.
Setelah itu Inan dibawa ke rumah wanita tersebut yang bernama Seon sebagai bentuk terima kasih. Seon pun memberikan makan pada Inan. Tak lama kemudian datanglah seorang anak laki-laki bernama Chilbok yang merupakan anak dari Seon. Yang dimana Seon tersebut adalah seorang janda herang mempunyai satu anak. Lalu anaknya berkata dengan watadosnya kenapa sang ibu membawa seorang gelandangan lagi hingga membuat Inan tersendak. Setelah Inan selesai makannya, dia pun berterima kasih dan hendak pamit pada Seon, namun bukannya diizinkan pergi. Seon malah menyuruh Inan mengantarkan semangkuk sup untuk pelanggannya. Ketika sudah mengantarkannya, dia malah terus-terusan disuruh oleh Seon. Sampai Inan pun tidur di sana bersama anaknya. Kemudian saat ingin tidur, Chilbok bercerita bahwa kelak dia ingin menjadi seorang pemuda pembunuh bayaran. Dengan polosnya dia ingin membunuh orang-orang jahat. Yang membuat Inan terkejut terdiam, mengingat Inan pada masa lalunya saat masih muda jadi pembunuh bayaran. Keesokan harinya di saat Inan mendatangi tempat di saat barang-barangnya hilang dan bertemu dengan tabib yang ternyata dia juga sudah berada di wilayah tersebut. Lalu tabib tersebut mengembalikan barang milik Inan dan memberitahu pencuri barangnya adalah anak-anak yang dipungut olehnya. Sang tabib juga mengatakan bahwa sebagian uang Inan sudah diambil anak-anak itu untuk membeli makanan. Dengan wajah yang datar, Inan tak mempermasalahkan hal itu dan malah memberikan seluruh uangnya pada tabib untuk mencarikan tumbuhan malangco di gunung. Lalu tabib tersebut menyanggupinya. Singkat cerita, Inan kembali ke rumah Seon. Dia memutuskan melamar untuk menjadi pegawai sementara di kedai Seon. Namun seketika Seon menginterview Inan apa yang bisa dilakukannya karena cuman bisa membawa mangkok dan membelah kayu bakar. Karena mukanya datar tidak bisa tersenyum, akhirnya Chilbok mengajari Inan cara untuk tersenyum. Scene berpindah di tempat lain, terlihat seorang sipir sedang memberikan makan pada seorang bandit yang bernama Doci. Namun dengan watados sipir tersebut menumpahkan makanan tersebut, membuat bandit tersebut sangat geram. Di saat tengah malam, sipir yang sedang berjaga dan tertidur membuat bandit Doci diam-diam untuk kabur. Saat tiba di luar, dia melihat penjaga, lalu tanpa pikir panjang dia langsung menghabisi penjaga tersebut. Cerita beralih saat pagi tiba, diperlihatkan seorang gubernur sedang menghukum para penjabatnya karena menjalankan bisnis perjudian dan menjual opium. Di saat semua sudah dihukum, gubernur tersebut memerintahkan bawahannya yang bernama Ibang untuk membacakan surat yang berisikan memberitahu kepada semua penjabat bahwa bandit baik Doci telah kabur menuju Gunung Jangrim. Hingga gubernur memerintahkan untuk menangkapnya hidup-hidup dan menyuruh seluruh pasukannya untuk memblokir semua jalan di daerah tersebut. Tak lama kemudian datang pelayan yang bernama Sol membawa sarapan. Sontak saja gubernur sikapnya berubah menjadi baik dan langsung menyuruh Sol masuk ke dalam kamarnya. Ampun, mata keranjang. Lanjut. Di saat malam harinya terlihat Seon sedang memberikan makan untuk Inan. Lalu Inan bertanya kepada Seon keberadaan ayah Chilbok. Setelah itu Seon menceritakan tentang Chilbok yang sudah lama menjadi yatim karena ayahnya telah dihabisi oleh para bandit. Cerita kembali ke tempat gubernur yang sudah melepaskan birahinya hingga dia pun susah tidur dikarenakan Sowol berisik hingga dia pun buang air kecil.
Tak lama setelah itu datang seorang pendekar yang bernama Dalgi mengancam sang gubernur, menginginkan bandit baik Doci kembali selamat dan meminta agar tidak untuk menangkapnya. 길을 바라겠습니다. Keesokan harinya pun tiba. Terlihat gubernur yang sangat ketakutan menceritakan hal itu semua kepada Ibang. Lalu Ibang menyarankan untuk membuat semua penjaganya menjadi mabuk dengan menghisap opium, maka dengan begitu tidak bisa menghalangi perjalanan bandit Doci hingga dia akan selamat saat melewati daerahnya. Karena sudah sangat ketakutan, sang gubernur pun setuju lalu meminta Ibang agar melakukan rencananya. Setelah itu Ibang pergi ke suatu tempat untuk menemui perwakilan bandit gunung bernama Tablo. Di sini terlihat juga Dalgi yang mengawasi dari jauh karena ternyata Dalgi adalah orang suruhan Ibang. Yang ternyata rencana ini semua otak-otakan Ibang untuk mudah menjual opium di wilayahnya dan bekerja sama dengan para bandit. Kini dia diberi imbalan barang haram tersebut dari Tablo karena Ibang sudah mau membantu untuk melancarkan bandit Doci bisa pulang ke markasnya. Cerita beralih di kedai Seon yang meminta Inan untuk memotong ayam untuk makan malam mereka. Namun tiba-tiba didatangi dua orang pria yang ingin makan di sana. Yang tak diduga pria tersebut adalah bandit Doci dan anak buahnya yang bernama Legimin. Terpaksa ayam tersebut dihidangkan untuk mereka berdua di saat mereka makan ayam seperti kesetanan. Karena kelaparan membuat Seon, Inan dan anaknya malah plongo melihatnya dikarenakan mereka bertiga belum makan. Hingga Legimin meminta untuk semuanya tersenyum, namun tetapi Cilbok hanya plongo menatap mata tajam. Setelah selesai makan, Doci memanggil Cilbok karena dia ingin membayar dengan koin yang sudah dilumuri darah dan meminta untuk Cil tersenyum. Namun tak disangka, bukannya senyum, Cilbok malah nekat menusuk Doci. Membuat Doci bertanya kenapa alasannya, karena sangat berani menusuknya. Lalu Cilbok mengatakan bahwasanya dia ingat sejak dulu dia melihat Doci orang yang telah menghabisi ayahnya sendiri. Setelah itu Doci sangat murka dan memerintahkan anak buahnya untuk menghukum Cilbok dengan cara memotong tangannya. Namun tetapi di saat ingin melakukannya, tiba-tiba dengan edanya Inan menggunakan pisau dapurnya untuk menolong Cilbok. Karena sudah keterlaluan, terjadilah pertarungan singkat hingga mereka berdua pun tewas di tangan Inan. Setelah itu Inan akan pergi dari sana dan meminta Seon untuk melaporkannya kepada para penjabat yang terjadi sebenarnya. Namun Seon membantahnya kalau dia memberitahu penjabat dia akan mati dibunuh karena penjabat saat ini bekerja sama dengan para bandit tersebut. Gak habis pikir Inan pun menggali tanah untuk mengubur mereka agar tidak diketahui dan meminta Cilbok agar tidak mengatakan ke siapapun yang dilihatnya. Keesokan harinya dengan Ibang mendapatkan kabar dari bawahannya bahwa bandit Doci belum sampai di wilayahnya. Dengan sadar dia merasa ada yang tidak beres, lalu Ibang memutuskan melakukan penyelidikan seorang diri. Lalu dia pergi ke kedai Seon untuk sarapan dan menanyakan perihal seseorang yang ditunjukkannya kepada Seon. Namun Seon menutupi rahasianya dan beralasan dia tidak pernah melihat orang tersebut. Setelah itu Ibang tidak percaya dengan perkataan Seon, lalu dia menanyakan keberadaan Cilbok dan sangat membagongkan karena tidak sadar akan bahaya. Seon memberitahu keberadaan anaknya. Setelah itu Ibang mencari Cilbok dan menculiknya agar dia mendapatkan informasi tersebut. Meskipun Cilbok berusaha untuk tidak mengaku, namun tetapi
Singkat cerita, Ibang dan anak buahnya mengetahui keberadaan kuburan Doci dan sudah berada di lokasi. Saat sudah digali, Ibang mengetahui luka karena goresan pisau dapur yang menduga dibunuh oleh pelayan Seon. Karena ingin bukti yang kuat siapa orang di balik yang membunuh Doci, dia bergegas pergi menemui tabib dan menanyakan kematian Doci karena dia melihat yang membunuhnya bukan orang sembarangan. Tabib pun berkata bahwa dia tidak mengetahuinya dan dia juga tidak diwajibkan untuk menjawab apa yang ditanyakan Ibang. Karena Ibang merasa ditantang, dia menyuruh Dagli untuk memberi pelajaran, hingga membuat tangan tabib terputus dan mengancam anak-anak angkatnya akan dibunuh. Terpaksa tabib memberitahu Inan yang sebenarnya. Scene berpindah di kedai Seon dan Inan menunggu kedatangan Chilbok yang saat ini belum pulang juga. Dan Inan merasakan ada yang datang dan tanda yang tidak beres di saat dia sendiri. Tiba-tiba Ibang bersama Dalgi dan pasukan lainnya mendatangi Inan. Bukan untuk menyerangnya, melainkan Ibang mengetahui latar belakang Inan yang terkena pembunuh bayaran yang sangat hebat. Dan dia juga tidak menyangka bisa bertemu dengannya. Lalu Ibang dengan otak liciknya menawarkan Inan jika ingin Chilbok selamat dan memberitahu keberadaannya, dia harus menghabisi ketua bandit gunung terlebih dahulu yang bernama Baekga, yang tak lain dia adalah kakak dari bandit Doci yang sangat jahat. Karena pilihannya hanya itu, Inan pun setuju demi menyelamatkan Chilbok dan Seon pun meminta bantuannya. Singkat cerita, Inan pergi ke tempat tabib bukan untuk membunuhnya karena dia sudah mengetahui apa yang telah dilakukannya, melainkan dia hanya ingin mengetahui sosok Ibang sebenarnya. Yang ternyata Ibang tersebut adalah seorang yang dulunya kepala pendekar pedang Anbion. Kini dia menjabat di pemerintahan dan pernah menjalankan bisnis judi. Kini dia menjalankan bisnis menjual opium agar rakyatnya terjerat hutang dan rumahnya dijual. Dan memberitahu alasan Ibang ingin membunuh bandit Baekga karena Ibang diancam agar tidak menghentikan bisnis haramnya. Scene berpindah, bandit Tablo terlihat marah pada Ibang karena mengetahui bahwa Ibang mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi bosnya sendiri. Hingga hampir saja terjadi baku hantam antara Tablo melawan Dalgi. Namun di sini Ibang menawarkan rencana liciknya, jika bosnya tewas, Ibang akan menggantikan Tablo sebagai bos besar para bandit jika Tablo setuju dengan rencananya. Cerita di sisi lain terlihat Inan yang memulai aksinya menyerang satu persatu anak buah Baekga yang berjaga hingga tewas. Kini yang tersisa target utamanya yaitu Baekga yang sedang menikmati ngeplaynya efek opium dengan santuy ditemani para wanita serabi Hanut. Saat Baekga sadar keberadaan Inan, dia sudah menduga yang memerintahkan Inan adalah Ibang sendiri. Lalu terjadi serangan Inan kepadanya, membuat pedang tembus di tubuhnya. Sangat membagongkan, Baekga yang kuat masih bisa melawan, memberikan serangan balik, hingga mereka pun bertarung. Dengan kecerdasan Inan hingga Baekga tidak berdaya dan Inan menuntaskan tugasnya. Di saat pagi harinya Inan pulang melewati hutan bambu, tiba-tiba dia dihadang para pasukan bandit Tablo yang sangat membagongkan. Ibang dan pasukannya berada di sana, bertujuan untuk membunuh Inan. Bangsat! Terjadilah pertarungan satu persatu, para bandit tumbang dan membuat mereka ketakutan. Lihat aksi Inan.
Namun di saat itu Inan merasakan penyakitnya kambuh dan tak berdaya saat ingin menyerang Ibang, dan dihentikan oleh Dalgi membuat Inan pingsan terkapar. Scene berpindah saat malam harinya diperlihatkan dengan seorang wanita pendekar sedang mendapatkan tugas dari seorang misterius untuk menghabisi Inan. Yang tak lain pendekar tersebut ternyata wanita kupu-kupu malam yang ada di awal-awal cerita. Anggap saja namanya Ceomon yang pernah dicicipi serabinya oleh Inan. Cuak. Kini beralih cerita ke Inan yang sedang disandra dan dijaga oleh Dalgi. Namun tak lama setelah itu datang seorang anak buah Ibang yang kucel dekil ditugaskan untuk memotong tumit Inan. Namun apa yang terjadi di saat dia akan melakukannya, dia kesusahan dan Inan sangat berotot. Tidak seperti anak kecil yang tak lain adalah Cilbok yang sudah tewas dibunuhnya. Bangsat. Kemudian Inan murka terpaksa menjadi zombie dan membunuhnya. Mampus. Setelah itu Dalgi melihatnya membuat dia penasaran dan memberikan kunci kepada Inan bertujuan untuk menantang sang legenda samurai terbaik saat ini untuk bertarung dengannya. Dengan keangkuhannya dia mengatakan dia tidak pernah kalah dan akan membuktikan dengan 10 jurus mengalahkan Inan. Inan pun dengan santuy menerima tantangan tersebut hingga pertarungan pun dimenangkan oleh Inan dengan mudah. Buah edan. Setelah itu Inan mengambil jenazah Cilbok yang ditutupi, lalu dia membawanya pulang dengan disambut ibunya. Dia pun menyadari Cilbok sudah tewas, membuat dia nangis histeris. Singkat cerita, Seon mengobati luka Inan lalu dia memutuskan mengambil tabungan untuk masa depan Cilbok karena merasa tidak ada gunanya lagi karena anaknya sudah meninggal, dengan meminta Inan untuk menghabisi orang-orang yang terlibat atas kematian Cilbok. Dia pun rela memberikan semua uangnya. Jika itu semua masih kurang, dia juga rela serabi miliknya dicicipi oleh Inan. Buah edan. Seketika itu Inan seorang diri baru saja menunjukkan kesedihannya karena seperti layaknya seorang ayah yang kehilangan anak satu-satunya, yang dimana dia teringat sejak Cilbok melatihnya untuk tersenyum. Scene beralih di pagi harinya. Ibang melihat jagoannya tumbang dan merasa kesal. Namun tiba-tiba Ceomon dan anak buahnya ada di sana. Dengan secangkir teh, Ibang menanyakan tujuan Ceomon datang ke tempatnya. Lalu Ceomon mengatakan bertujuan mengajak Ibang untuk bekerja sama menghabisi Inan. Tak lama setelah itu bawahan Ibang datang memberitahu bahwasannya ratusan para pasukan bandit akan menyerang tempat tersebut. Kemudian saat itu gubernur pun datang marah kepada Ibang karena dia hanya diam saja, tidak melakukan apapun. Namun dengan kesal, Ibang memarahinya balik. Atasannya membuat sang gubernur heran dan terus-terusan berbicara hingga Ceomon menghipnotis dengan mata merahnya, membuat gubernur menjadi menggonggong. Singkat cerita, sore harinya para bandit tiba di tempat tersebut yang dipimpin oleh si Tablo. Namun sampai di gerbang mereka semua hanya berteriak, tidak mau mendobrak gerbang tersebut untuk menunggu yang di dalam membuka pintunya, yang dimana di dalam tersebut Ibang, Ceomon dan para pasukannya sudah bersiaga bersiap-siap. Strategi yang sangat membagongkan karena mereka semua menunggu sampai kelelahan dan kemalaman. Kemudian datanglah sosok bayangan Inan dari belakang, tanpa basa-basi langsung menghabisi semua para bandit.
Setelah menghabisi mereka semua, kini Inan masuk ke dalam dengan meminum semua obat tanpa air pemberian dari tabib. Hingga pertempuran pun dimulai dengan edarnya Inan tidak memperdulikan seberapa banyak musuhnya, yang terpenting dia melakukan tugasnya. Namun di tengah pertempuran, Cho'omon tak tinggal diam melakukan jurus hipnotisnya agar anak buahnya bangkit dan menyerang Inan kembali. Setelah Inan mulai melemah, dia menyadari tidak ada yang beres, serangan demi serangan tidak ada habisnya. Lalu dia nekat mendekati Cho'omon karena dia yang mengendalikan pasukannya. Langsung saja Inan menyerangnya, namun tetapi dengan edarnya Cho'omon bisa melumpuhkan Inan dengan hanya jurus Sharingan. Lalu dia mengatakan kepada Inan bahwasanya dia ditugaskan untuk membawa Inan hidup-hidup, dan kejadian cinta satu malam itu membuat dia jatuh cinta karena Inan mempunyai parman, yang artinya bikin tepar semalaman. Cuak. Namun Inan telah membuat matanya pecah sebelah hingga merasa hal itu semua tidak ada artinya lagi. Langsung saja dia menusukkan pedangnya, namun dengan edarnya Inan menahan dan menyerang balik Cho'omon hingga tewas. Membuat Ibang dan pasukannya ketakutan, lalu Ibang memutuskan untuk melarikan diri, namun tetapi dia dan anak buahnya dicegah oleh tabib. Namun Ibang bisa meloloskan diri, meninggalkan anak buahnya bertarung dengan tabib, tapi tak semudah itu Ferguson. Tak disangka Seon sudah menunggunya, lalu menusuk dengan pisau dapurnya. Mampus. Sementara di tempat Inan terlihat sedang menghabisi semua orang meskipun dia muntah darah karena dia tidak akan membiarkan siapapun hidup. Setelah itu tabib dan Seon menyelamatkan Inan karena dia sakit parah hingga merawatnya di sebuah tempat dekat pantai dengan keadaan antara hidup dan mati. Kini tabib seorang diri tiba-tiba didatangi Ibang dan pasukannya menanyakan keberadaan Inan. Karena dia ingin melihatnya dan ingin membunuhnya, terpaksa tabib membawanya ke tempat Inan dirawat. Sangat membagongkan, ternyata Ibang masih hidup karena tusukan Seon tidak membuatnya tewas. Di saat tiba di sana, anak buahnya memeriksa keberadaan Inan, namun mereka tidak menemui Inan melainkan melihat sebuah boneka jerami. Yang ternyata tabib menjebak Ibang. Kini Inan sudah tiba di belakang Ibang dengan tabib menghampirinya, yang dimana Inan yang sehat sedia kala karena dia meminum obat dengan tumbuhan Mahwangco, tumbuhan yang sangat legendaris. Lalu tabib menceritakan bahwasannya setelah para bandit musnah, orang desa bisa bebas pergi ke gunung dan salah satu di antara mereka menemukan tumbuhan tersebut, membuat Inan selamat dari kematian. Setelah itu Inan bertanya kepada Ibang siapa yang menyuruhnya menginginkan dirinya mati. Lalu Ibang dengan mengatakan sambil tersenyum, dia akan memberitahunya asalkan dia dibebaskan dari kematian. Namun dengan edarnya Inan kini bisa tersenyum dan mengetahui otak licik Ibang. Inan mengatakan tidak usah, dia akan mencarinya sendiri. Langsung saja Inan menebasnya. Tamat. Ending yang sangat mengenaskan. Akhir cerita, kini tidak diperlihatkan Seon si janda kembang mungkin sudah menikah dengan pria lain dan membawanya pergi. Dengan gue Max, terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktunya, dan boom, wassalam.